boneka miliknya. Saat itu aku sudah terlalu banyak memberinya foto diriku. Setiap kali aku ragu untuk menuruti permintaannya, ia mengingatkanku pada foto-foto itu. Setiap ancaman, setiap tuntutan, setiap kata, buktikan, mendorongku makin ke pojok. Sampai berkata tidak pun rasanya tak lagi mungkin. Begitulah caranya menuntunku masuk ke gedung itu. Setelah begitu banyak ancaman, begitu banyak bujukan dan negosiasi yang sebenarnya tak pernah benar-benar kusetujui. Tiba-tiba, aku sudah berada di ruangan yang dipenuhi orang-orang dewasa yang tak kukenal. Dindingnya dipenuhi gambar krayon buatan anak-anak. Rumah-rumah kecil, keluarga berbentuk tongkat, matahari dengan wajah tersenyum. Ada sertifikat yang berjajar di tembok. Poster tentang hak-hak dan perlindungan anak di setiap sudut. Semua terlihat dirancang agar terasa aman. Tak ada yang benar-benar terasa aman saat itu. Rasanya seperti sedang diuji, ujian yang sudah pasti gagal. Seolah aku sedang berpura-pura menjadi seseorang yang berani. Padahal, aku hanyalah gadis ketakutan yang duduk di kursi yang terasa terlalu besar. Aku bukan anak yang sedang bicara dari hati. Aku hanyalah boneka, talinya ditarik begitu kencang. Ia sudah memberiku naskah, kalimat demi kalimat, dan aku menghafalnya. Orang tuaku memanfaatkan aku. Mereka mengeksploitasiku. Kata mengeksploitasi terdengar aneh di lidahku. Terlalu formal, terlalu besar untuk gadis usia itu, apalagi dengan bahasa Indonesiaku yang belum lancar. Tapi Bobby memintaku mengatakannya, jadi aku ucapkan. Aku tidak aman di rumah. Kalimat-kalimat itu keluar seperti benda asing, bahkan artinya pun belum sepenuhnya kupahami. Tapi aku mengatakannya dengan suara tenang, karena aku harus melakukannya. Kalau aku menangis, mereka mungkin akan bertanya. Kalau mereka bertanya, mungkin mereka akan tahu celahnya. Dan kalau mereka tahu, Bobby akan tahu aku gagal, dan hidupku akan berakhir. Di dalam diriku, aku berteriak. Namun bagi orang-orang dewasa di ruangan itu, aku terlihat seperti remaja berani yang sedang memperjuangkan dirinya sendiri. Salah satu dari mereka bahkan tertawa kecil dan berkata, "Kamu akan terkejut betapa banyak orang tua yang seperti itu. Apalagi orang tua artis cilik. Kasihan ya, anak-anak seperti kamu harus kerja padahal masih sekolah. Masa kecil itu sebentar, dan jadi dewasa itu nggak menyenangkan tahu." Yang lain mencondongkan badan dan bertanya lembut, "Tapi kamu sayang dia kan? Kalian saling mencintai kan?" Aku menatap mereka tak percaya. Itu pertanyaannya. Bukan tentang perbedaan umur kami, bukan tentang alasan kenapa seorang pria hampir 2 kali usiaku bisa berhubungan dengan gadis seumurku. Yang mereka inginkan hanya kepastian bahwa ini cinta. Bahkan mereka bertanya, apakah aku butuh bantuan untuk bisa bertemu Bobby lagi? Karena mereka tahu kami berpacaran diam-diam. Mereka pikir itu bentuk kepedulian. Aku menyebutnya ketidaktahuan. Bukankah selisih umur kami saja sudah cukup jadi alasan untuk bertindak? Bukankah seharusnya mereka tahu hukum? Dan yang paling menakutkan, mereka bahkan belum pernah bertemu Bobby. Mereka hanya mendengar suaranya lewat telepon, tapi sudah percaya padanya. Mereka percaya pada kebohonganku. Tak ada yang melihat manipulasi. Tak ada yang tahu soal ancaman. Tak satu pun dari mereka memahami bahwa diamku bukan kedamaian, tapi ketakutan. Di rumah, keheningannya jauh lebih menyakitkan. Mamaku tidak berteriak, tidak bertanya apapun. Ia hanya berhenti bicara. Ia memasak hanya untuk dirinya, Jeremy, dan papaku. Suara pintu lemari yang dibanting, piring yang diletakkan terlalu keras, semuanya terdengar lebih tajam dari kata-kata. Ia jijik. Aku bisa merasakannya di setiap ruangan, di setiap pandangan dingin yang tak mau bertemu mataku. Dan aku bahkan tidak bisa menyalahkannya. Dalam matanya, aku telah melakukan sesuatu yang tak terampuni. Aku bukan hanya mengkhianatinya sebagai anak, tapi juga sebagai manusia. Ia pikir aku memilih Bobby di atas keluargaku, dan dengan caraku sendiri, aku memang melakukannya. Beberapa hari kemudian, semua pihak dipanggil pada hari yang sama. Bobby datang lebih dulu, membawa versinya sebelum orang tuaku sempat bicara. Saat itulah ia bergerak. Ia menggunakan foto yang kukirim saat aku bilang mataku bengkak karena terlalu lama menangis, dan menjadikannya bukti. Ia tunjukkan foto itu dan berkata bahwa mamaku yang memukulku. Ia bilang bukan hanya dieksploitasi, aku juga disiksa di rumah. Ia menjadikan bahkan air mataku sebagai senjata. Ketika giliran orang tuaku tiba, kata-katanya sudah lebih dulu meracuni ruangan. Mereka mempercayainya, Bobby memikat, pandai bicara,
tahu cara memenangkan hati siapapun. Orang tuaku berusaha membela diri, tapi tak ada yang mau benar-benar mendengar. Aku ingat hari mereka pulang setelah memberi keterangan. Mamaku begitu marah, langkahnya tajam, suara piring beradu memenuhi dapur. Papaku mencoba menenangkannya, tapi akhirnya ikut berteriak. Orang-orang yang seharusnya menolong justru memilih memihak Bobby. Putus asa, papaku melakukan satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan, media. Ia menulis blog, menghubungi wartawan, menceritakan pada siapapun yang mau mendengar bahwa anak perempuan yang masih di bawah umur sedang dimanipulasi oleh pria dewasa. Aku berhasil, beritanya meledak, tapi ceritanya berputar. Aku berubah jadi gadis durhaka yang melawan orang tua demi cinta. Judul-judul di koran menyebutku remaja manja yang dicuci otak pacar lebih tua. Sebagian orang kasihan pada orang tuaku, tapi lebih banyak yang menertawakanku. Awalnya aku tidak merasa ada di pihak Bobby. Aku membencinya atas apa yang ia lakukan padaku. Tapi ketika melihat papaku menyeret media ke dalamnya, menghancurkan namaku untuk membuktikan kebenarannya, sesuatu di dalam diriku retak. Aku sudah disandra oleh Bobby, dan kini orang tuaku ikut membuatku jadi musuh, menjadikanku bahan berita demi membuktikan mereka benar. Bobby sudah tahu itu. Ia menikmatinya. Ia terus bilang keluargaku sudah menyerah padaku, bahwa mereka ingin aku menderita. Ia bilang mamaku bahkan tidak mau lagi memasak untukku, bahwa aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Kata-katanya membuat jarak di antara kami terasa nyata. Semakin mereka membencinya, semakin dia mendorongku untuk membenci mereka balik. Tiba-tiba, aku merasa tak berada di sisi siapapun. Seolah ada perang di sekelilingku, dan aku berdiri sendirian di tengahnya. Saat itu aku belum mengerti alasan papaku melakukan itu. Kupikir ia hanya ingin menghukumku, mempermalukanku lebih jauh. Baru bertahun-tahun kemudian aku paham, ia melakukannya karena cinta. Karena tak ada yang mau mendengar, dan ia sudah kehabisan cara. Melihat neraka pribadiku disiarkan di televisi dan koran terasa seperti mimpi buruk. Semua rasa sakitku dijadikan gosip oleh orang asing yang bahkan tak tahu siapa aku. Itu menyakitkan. Ketika Bobby melihat media mulai berbalik menyerangnya, nadanya berubah. Suaranya tajam, dingin, penuh dendam. Ia marah karena citranya tercoreng dan ia ingin balas. Kalau orang tuamu tidak memanfaatkanmu, buktikan, katanya dingin. Berhenti bekerja, jangan kasih 1 rupiah pun ke mereka, biar mereka rasain. Aku memohon, menolak, mencoba menjelaskan, tapi ia terus menekan. Akhirnya aku bernegosiasi, memohon agar setidaknya aku bisa menyelesaikan film yang sudah ku tanda tangani. Aku bilang, aku bisa didenda kalau berhenti. Akhirnya ia setuju. Cuma yang itu, habis itu, selesai. Malam itu aku menangis sampai tubuhku sakit. Mamaku masuk kamar, melihatku memeluk ponsel seperti nyawaku sendiri. Tanpa bicara, ia merebutnya dari tanganku, menguncinya di laci kamarnya. Wajahnya tegang, matanya penuh kemarahan dan jijik. Seperti tak sanggup lagi melihat anaknya jadi tawanan seseorang yang tak mau pergi. Dan begitu saja, aku tak punya ponsel. Beberapa hari kemudian Bobby datang ke lokasi syuting, entah bagaimana ia bisa tahu aku di sana. Mungkin lewat kenalannya di kru. Mamaku ada di sana. Begitu melihatnya, ia panik dan meminta tim mengusirnya. Mereka mendekat sopan, tapi Bobby tetap santai, tersenyum miring. Santai aja, ini tempat umum. Siapa bilang aku di sini buat Aureli? Aku punya banyak teman juga di sini. Ia mengejek mamaku seperti menonton komedi. Saat mamaku pergi ke toilet, ia mendekat padaku diam-diam. Ia menyelinapkan ponsel kecil ke tanganku dan berbisik, sembunyikan di celana dalammu. Kalau ada yang mau ambil, bilang aja kamu bakal lapor. Itu bagian pribadimu, cuma aku yang boleh sentuh. Aku mengangguk, memohon agar ia pergi. Sebelum meninggalkan lokasi, ia menunjukkan tato barunya. Namaku terukir di pergelangan tangannya dengan tulisan tanganku sendiri. Ia menyalinnya dari salah satu surat yang dulu ia paksa ku tulis. Surat yang katanya akan ia simpan sebagai bukti cinta. Saat itu, aku belum mengerti bahwa ia menempatkannya di sana dengan sengaja. Tato itu menjadi beban baru, rantai lain yang membuatku semakin sulit lepas darinya. Seperti yang dijanjikan, film itu menjadi pekerjaan terakhirku. Setelahnya hari-hariku gelap. Aku mengurung diri di kamar, papaku sudah kembali ke Belgia tanpa sempat berpamitan. Seperti yang dijanjikan, film itu menjadi pekerjaan terakhirku. Setelahnya hari-hariku gelap.
Aku mengurung diri di kamar. Papaku sudah kembali ke Belgia tanpa sempat berpamitan. Terlalu marah untuk menatap wajahku. Aku merindukannya, tapi aku tahu aku telah mengecewakannya. Mamaku tak lagi bicara. Jeremy kebingungan, terjebak di tengah keheningan yang tak bisa ia pahami. Aku terus menggenggam ponsel yang Bobby berikan, menjawab pesan-pesannya, ancamannya, tuntutannya, semua diiringi kalimat manis yang katanya tanda cinta. Ia bilang, aku harus bersyukur bahwa semua orang hanya mau memanfaatkanku, bahkan keluargaku sendiri, dan cuma dia yang benar-benar mencintaiku. Ia menyebut dirinya pahlawanku, tapi aku tahu itu bohong. Suatu malam lewat telepon ia bertanya, apakah aku masih ingin ia menunggu sampai aku 18 tahun. Aku terdiam. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan semua ini. Kalau bukan karena ancaman bunuh diri di parkiran mall waktu itu, semua ini takkan terjadi. Aku hanya ingin menuruti orang tuaku, ingin bebas, tapi entah bagaimana, aku malah meyakinkan diriku bahwa aku harus menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Heningku terlalu lama, ia langsung meledak, suaranya menjerit di ujung telepon seperti sedang berdiri di depanku. Aku mau, kataku panik. Tentu saja mau. Oh ya, buktikan, cukur kepalamu. Aku terpaku, tapi aku tahu dengan Bobby tak ada yang benar-benar bercanda. Ia tahu rambutku satu-satunya hal yang masih membuatku merasa cantik, dan ia ingin mengambil itu juga. Kamu gak pantas ditunggu kalau gak bisa buktikan kesetiaanmu, katanya rendah, berbahaya. Ancaman itu datang lagi, lebih gelap. Aku bahkan tak ingat semua kata-katanya, hanya detak jantungku yang berpacu, rasa panik, rasa putus asa. Aku begitu lelah menangis, lelah takut, lelah hidup dalam permainan yang tak ku mengerti. Aku hanya ingin ia berhenti. Aku ingin diam, aku ingin damai, meski sebentar saja. Dalam kabut kelelahan, aku meraih sejumput besar rambutku yang terurai hingga pinggang, lalu memotongnya sampai ke bahu. Segumpal rambut jatuh di pangkuanku. Tanganku gemetar saat memotret hasilnya dan mengirimkan padanya. Balasannya datang cepat. Bukan begitu, kamu tahu maksudku bukan itu. Lalu dengan tenang ia menambahkan, aku bilang cukur, semua, sampai botak. Aku menatap pantulan di cermin, potong rambut tak rata, helaian berserakan di lantai. Untuk sesaat aku terfikir, bagaimana kalau aku benar-benar melakukannya. Mencukur habis semua, supaya semua teriakan ini berhenti. Pikiranku itu menakutkanku, tapi juga menandakan betapa jauh aku sudah jatuh. Saat tahu aku sempat mempertimbangkannya, suaranya berubah. Puas. Ia tahu ujiannya berhasil, tapi lalu ia malah mengubah pikirannya. Gak usah pas kamu 18, nanti kamu kelihatan kayak buci. Aku gak mau. Tapi sudah terlambat. Segenggam rambut tebal itu masih tergeletak di tanganku, dan aku masih bisa merasakan ringan yang ganjil di kepalaku. Kali ini ia memberiku pilihan lain. Ia menyuruhku melihat isi kulkas, dan ketika aku dengar ada mentimun, ia langsung dapat ide. Dengan suara tenang, hampir santai, ia memerintahkanku untuk memasukkannya ke dalam tubuhku di tempat yang seharusnya tak pernah disentuh siapapun, lalu menyajikannya ke mamaku tanpa dicuci. Aku ngeri. Tentu saja aku tidak melakukannya, tapi aku berpura-pura sudah. Aku menangis pura-pura, bersumpah bahwa aku sudah melakukannya. Aku bahkan bersumpah atas nama Tuhan, karena aku tahu ia akan percaya. Aku tahu ia yakin aku terlalu takut untuk berbohong atas nama Tuhan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku tahu Tuhan akan lebih memilih aku berbohong daripada melakukan hal sekeji itu. Ia menuntut bukti, menuntut aku melakukannya lagi, menuntut video. Ia bilang kalau aku tidak kirim dalam 5 menit, ia akan menggores tato di pergelangan tangannya. Tapi kali ini aku sudah mulai paham polanya. Ia sudah terlalu sering mengancam bunuh diri dan tak pernah benar-benar melakukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sedikit keberanian. Dalam hati aku berpikir, lakukan saja, hentikan semua ini. Tapi aku tidak pernah mengucapkannya. Di ujung telepon, ia mulai menjerit, berpura-pura sedang menyayat pergelangan tangannya. Ia bahkan bilang darahnya sudah mengalir, meminta tolong, tapi aku tahu itu hanya sandiwara, trik lain untuk membuatku menyerah. Lelah, aku menutup telepon. Kalau memang ia ingin melakukannya, biarlah, aku tidak percaya lagi.
Namun semuanya tetap membuatku gemetar. Rasanya seperti terjebak dalam film horor yang kejam, dipaksa bermain dalam permainan kotor yang tak pernah kupilih. Rasa malu dan marah berputar di kepalaku, seperti pusaran air yang tak berhenti menarikku ke bawah. Aku keluar kamar, menuju dapur untuk mengambil segelas susu, hanya ingin menarik nafas. Lalu kedengar suara mamaku menangis di kamarnya. Tangisannya menembus dinding, serak, patah, suara seseorang yang sudah mencoba segalanya dan tak punya lagi tenaga. Saat itu aku merasa seperti gadis paling bodoh di dunia, menyadari bahwa seseorang bisa menghancurkanku sepenuhnya hanya lewat sebuah ponsel. Aku tahu aku tak bisa terus begini. Lebih baik semua fotonya tersebar. Lebih baik semua rahasia itu terbuka, daripada aku terus hidup jadi tawanan yang melukai keluargaku sendiri. Biar dunia menghakimi, biar mereka mencemooh, biar orang tuaku marah. Suatu hari aku percaya mereka akan memaafkanku. Kalau semuanya terungkap, aku akan pulang ke Belgia. Ganti nama, mulai dari nol, bakar semuanya kalau perlu. Asal aku tak lagi memberinya 1 detik pun dari hidupku. Maka aku hancurkan ponsel itu.